Yang semuanya. Oke. Eh, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke. Satu angkatan ini berapa mahasiswa ya? 70-an? Ya, gue udah 70-an. Ya. Tadi saya masuk jam 10 lewat berapa tadi ya? 20 atau 15 masih ada Bu Vivit ya. Jadi saya keluar lagi. Nah, teman-teman tadi udah sempat masuk, mungkin udah pada keluar dulu sebentar karena ada jeda sebentar sekali ya. Tapi sekarang tolong panggil teman-teman yang lain untuk segera hadir. Ah, bisa aja, baby. Ya, ya, ya. Oke, oke. Teman-teman, kita mau mulai. Karena waktu itu 1 jam ya. Eh, Maternitas hari ini ada 30 butir soal. Biasanya kan hanya 20. Jadi kita em, agak percepat ya. Kalau tadi pagi pesertanya berapa? Segini juga 30, 30-an ya, yang barusan. Kalau memang segitu berarti nggak ada lagi yang kita tunggu, kita langsung mulai saja ya. Karena saya posisi masih di luar kampus dan harus kembali ke kampus untuk OSCE Pak siang ini. Jadi benar-benar mepet waktunya. Jadi kita mulai saja ya. Rekan-rekan Iya, iya, semua. betul, betul. Kita ambil gambar dulu sebelum terlupa. Jadi silakan dinyalakan kameranya. Kita akan mengambil gambar ya. Oke. Kalian ukninya minggu ini ya? Wah, Ini gue tanggal tanggal 10, 29 sama 30. tanggal 29 nanti. Di UPN. Di mana dapatnya? Ada yang di UPN Ponlat sama yang di tempat lain juga ada. Oh gitu, nggak semuanya di UPN ya. Oke, baik. Yang bisa nyala kamera, tolong nyalakan kameranya ya. Kita ada 2 halaman di sini, masih banyak yang nggak menyalakan kamera di belakang. Ya udah nggak apa-apa. Kita ambil dulu yang gambar pertama. 1, 2, 3. Oke, masuk ke halaman yang kedua. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Baik. Kita langsung ya. Saya share screen. Ini kebetulan baru dapat kemarin malam saya materi ini ya. Oke, apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Ibu. Sudah. Oke, baik. Terus saya kasih ambil gambar lagi di sini ya, supaya kelihatan pakai C-nya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Seperti biasa, kalau dengan saya, rekan-rekan berebutan nih menjawab soal ya, walaupun tidak ada hadiahnya, tapi hadiahnya pengetahuan. Oke, silakan siapa yang mau membaca soal pertama, lalu menjawab ya, ya silakan, dia udah dikasih clue. Boleh pertanyaan rebutan? Karena lama jadi saya tunjuk aja ya. Oke, Zafarina. Cepat yuk. Seorang perempuan usia 30 tahun, G2P1A0, hamil 29 minggu, datang ke RS dengan keluhan perdarahan per vagina 4 jam yang lalu. Pasien mengatakan perdarahan yang sama pernah terjadi ketika usia 25 minggu. Hasil pengkajian, pasien tidak mengalami nyeri perut, perdarahan basahi seperempat pembalut berwarna merah segar, teraba jaringan plasenta pada periksa dalam vagina. Hasil USG menunjukkan plasenta previa marginalis. Apakah intervensi yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Untuk intervensi yang dilakukan, kemudian saya memilih tirah daring dikarenakan di situ kan dikasih tahu juga itu plasenta previa marginalis. Oke, terima kasih Zafira. Kita lihat jawabannya betul sekali ya, tirah baring. Oke, yuk kita bedah satu-satu kenapa sih jawabannya tirah baring. Yang pertama, ini kan pasiennya umurnya aduh tutup nih, 20 berapa sih? 20 29. 9 minggu. Nah, ini perdarahannya itu baru seperempat dan terdapat plasenta pada perisa dalam ya. Kalau kita lihat jawaban A, kenapa kita nggak transfusi saja, Bu? Nah, di posisi ini perdarahannya baru seperempat. Nah, artinya kita butuh untuk cek lab dulu, data labnya harus ada dulu ya, karena kan transfusi darah setidaknya di bawah angka 9 ya HB-nya ya, begitu. Jadi kita pastikan dulu. Kalau masih seperempat, kemungkinan besar belum
butuh transfusi darah. Nah, itu jadi intinya belum jadi tindakan yang pertama karena ada tindakan sebelum itu yang harus dilakukan yaitu cek lab dulu gitu ya. Terus yang kedua, tirak baring kita lewatkan dulu ya. Kita coba akhiri kehamilan. Mengapa di akhir kehamilan tidak kita pilih? Karena kehamilannya masih 29 minggu, belum masuk matur gitu. Ya, jadi coba kita pertahankan dulu nih, bisa nggak ya kira-kira seperti itu. Jadi kita tindakannya pertahankan dulu. Namanya tindakan ekspektatif. Tapi kalau misalnya kehamilannya sudah mencapai lebih dari 37 minggu alias sudah aterm ataupun sudah matur, kita bisa pikirkan untuk coba lahirkan dengan cepat. Entah itu SC ataupun diinduksi supaya dia bisa lahir secara spontan. Kita lihat seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ada plasenta previa seperti ini, kemungkinan di SC ya, gitu. Karena plasentanya ngalangin jalan lahir, kecuali dia plasenta previnya yang letak rendah, agak sedikit ke bawah doang, tetapi tidak menghalangi jalan lahir, gitu ya. Seperti itu. Terus kalau yang pemberian magnesium sulfat dan pemberian vitamin tidak nyambung. Ya. Kalau magnesium sulfat ya MgSO4 paling untuk tindakan yang PEB ya, preeklamsia berat gitu ya, untuk mencegah adanya eklamsi gitu. Jadi tidak cocok yang D dengan yang E. Maka yang paling tepat adalah yang B, yaitu tirah baring. Kita mau coba pertahankan kehamilan ini, ibunya wajib untuk bed rest total karena dia masih 29 minggu ya. Nah, ini ada beberapa protap yang teman-teman boleh pelajari ya. Jadi tata laksana untuk yang placenta previa itu ada yang ekspektatif, ada yang juga satu lagi. Nah, ini aktif ya. Perbedaannya kalau yang aktif itu persalinan kehamilannya langsung determinasi mau dilahirin bayinya. Nah, itu ada kriterianya. Nah, kalau yang tata laksana yang apa nih ekspektatif itu mempertahankan kehamilan. Kapan kita mempertahankan kehamilan atau menggunakan tata laksana yang ekspektatif kalau dia memenuhi kriteria satu, kehamilannya kurang dari 37 minggu alias belum matur. Kayak kasus kita tadi ya 29 minggu. Terus perdarahannya sedikit. Kasus kita baru seperempat pembalut saja perdarahannya. Terus belum ada tanda kehamilan dan kadar HB-nya itu masih 8 gram ke atas ya, 8 gram persen ke atas. Artinya memang belum butuh transfusi gitu. Ya. Apa yang mau dilakukan? Nah, lihat langkah pertama, istirahat baring itu mutlak. Mutlak tirah baring gitu. Yang lain-lainnya mengikuti ya. Infus dextrose 5%, dikasih obat spasmolitik, tokolitik dan seterusnya ada protap awal protap-protap seperti ini ya. Jadi ini untuk kalian ketahui, mungkin tidak perlu sampai dihafal banget tapi oh harus periksa HCT apa HCT, COT, USG nggak mungkin nggak sampai segitunya ya. Karena masih di generalis S1 ya minimal kalian tahu tata laksananya apa aja sih, ada dua tindakan, kapan kita melakukannya ekspektatif, kapan yang aktif, kalian sudah tahu kriterianya seperti apa gitu. Nah, kalau kita melakukan tindakan yang aktif tata laksananya, alias kita menterminasi kehamilan, tuh bayinya dilahirkan, itu kalau kriterianya adalah pasiennya sudah gestasinya lebih dari 37 minggu alias sudah matur. Berat badan janinnya juga oke ya, udah 2.500 gram ke atas. Terus perdarahannya juga banyak. Kalau perdarahannya banyak ya mau nggak mau harus dilahirkan karena takutnya ibunya shock hipovolemia begitu. Atau dua-duanya jadi meninggal kan bahaya. Terus udah ada tanda persalinan, misalnya udah ada HIS-nya ya, atau kontraksi uterus ataupun sudah ada mulai pembukaan serviks. Oh ya, ingat yang tadi yang balik ke sini, kasus ini sebenarnya nih kalau ini kan pasiennya datang, terus perawatnya itu melakukan pemeriksaan dalam teraba plasenta gitu. Nah, kalau udah ketahuan ada plasenta pas kita periksa dalam, berikutnya nggak boleh periksa dalam sama sekali. Ya, nggak boleh. Apalagi ada USG, setelah itu dilakukan USG ternyata benar ini adalah plasenta previa gitu ya. Karena kalau kita lakukan periksa dalam nanti plasentanya hancur ya, kita pegang-pegang gitu. Jadi kalau udah ketahuan dia plasenta previa, kita tidak boleh lagi untuk melakukan pemeriksaan dalam. Nanti memicu perdarahan lagi gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 52. Siapa yang bersedia membacakan pertanyaan ini dan menjawabnya? Yuk. Saya bicara terlalu cepat tidak ya? Kayaknya saya keburu-buru ini. Soal 30 butir soal. Masih bisa diikuti ya? Kalau sampaikan aja kalau saya terlalu cepat menyampaikannya. Ayo, nomor 52. Siapa yang mau baca soal ini? Nah, lama. Dwi Rahmawati, yuk. Halo, Dwi Rahmawati. Ya, mana nih? Suaranya nggak ada, Dek, Dwi.
Halo. Masih berusaha untuk audionya. Halo. Ya, silakan. Udah kedengeran, udah. Yuk, dibacain. Oh, oke. Nomor 52, seorang perempuan berusia 33 tahun, G1 P1A0 baru saja melahirkan bayinya secara spontan di pustu. Bayi menangis kuat dengan kulit kemerahan dan tonus otot baik. Kemudian perawat melakukan manajemen aktif kala 3 dengan segera memberi suntikan oksitosin 10 dan melakukan peregangan tali pusat terkendali, tapi plasenta tidak segera lepas. Apakah prioritas intervensi pada kasus tersebut? Menurut saya kemarin yang B, Bu. Kemarin yang B. Terus jawabannya bener nggak kemarin yang B? Kurang tahu jawabannya benar apa. Oh, udah nggak dikasih tahu kunci jawabannya ya di leads ya? Ya, ternyata jawabannya meleset sedikit ya. Yang benar adalah mengobservasi selama 15 menit. Nah, ini kayak mana nih Bu? Ya, ini eh, soal-soal praktis ya, artinya yang dari klinik nih kayak begini ya. Jadi coba kita bedah satu-satu ya. Kita lihat di sini bayinya baru lahir secara spontan di pustu. Pustu itu kan puskesmas pembantu ya. Jadi cabang puskesmas kecil lagi gitu. Artinya bayi ini kala 2, sekarang kita mau masuk ke kala 3. Kala 3 di mana plasenta lahir kan begitu. Nah, kala 3 ketika bayi itu sudah lahir, itu otomatis protapnya adalah kita langsung suntikan oksitosin 10 unit IM ya, seperti yang tertulis di sini. Kemudian melakukan peregangan tali pusat terkendali. Tapi kok plasentanya nggak segera lepas? Apa yang kita lakukan? Kita lakukan observasi dulu selama 15 menit. Bukan berarti plasentanya ini retensi atau retensio plasenta. Ya, belum tentu ya. Jadi kita observasi dulu secara selama 15 menit. Kenapa jawabannya enggak A? Kalau kompresi bimanual eksternal itu untuk mengatasi kondisi yang disebut namanya atonia uteri. Tahu ya, atonia uteri, uterusnya tidak berkontraksi lagi dengan kuat gitu. Terus B, kenapa nggak diberikan oksitosin kedua? Kita akan berikan oksitosin kedua kalau udah lewat 15 menit. Nah, ini belum ya. Jadi oksitosin kedua diberikan setelah 15 menit kita observasi. Kalau udah 15 menit tambah 15 menit, kok totalnya 30 menit tuh. Kalau udah lebih dari 30 menit artinya pasien jatuh pada kondisi retensio plasenta. Ya, jadi kalau belum 30 menit dia masih normal-normal aja gitu. Kita tunggu dulu ya. Jadi jawabannya yang C. Kalau yang D, mengapa tidak melakukan manual plasenta? Tidak dilakukan. Kenapa? Karena pasiennya belum mengalami situasi yang namanya retensio plasenta. Ya, jadi manual plasenta itu dilakukan pada pasien yang mengalami retensio plasenta, alias plasentanya ketinggalan di dalam, nggak mau keluar, nggak mau lahir, gitu ya. Jadi kalau plasentanya nggak mau lahir setelah 30 menit, itu namanya retensio plasenta. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan dengan manual plasenta, yaitu masukin tangan ke dalam uterus, tarik langsung uterusnya, gitu. Pasiennya tentu dikasih bius ya, analgetik gitu. Pasiennya itu tidak sadar begitu ya, karena sakit sekali. Ya, kalau penarikan tali pusat tidak ada ya, yang ada PTT tadi, peregangan tali pusat terkendali yang ini ya. Jelas ya, jadi kenapa jawabannya yang C. Sekarang kita intip dulu bagaimana SOP-nya. Ya, ini saya ambil SOP dari mana ya? Kalau nggak puskesmas rumah sakit saya lupa ya, saya ambil dari Google aja. Kalian bisa googling juga ya, banyak ya. Jadi di kala 3 itu ada namanya PTT, peregangan tali pusat terkendali. Kita ingat lagi ya, ini biar gampang ya, kasih adegan alir aja. Nah, ini. Jadi ketika kala 2 berakhir ya, si bayi sudah lahir, apa kita lakukan pertama-tama ya, kita review lagi ya, di kala 3 apa sih yang kita kerjakan. Masuk kala 3 kita langsung suntik oksitosin IM ya, intramuskular di sepertiga lateral paha atas gitu ya, 10 unit. Setelah itu kita lakukan PTT tadi, peregangan tali pusat terkendali. Tahu ya, peregangan tali pusat terkendali, pegang tali pusatnya, terus kita pegang seperti menarik puntung rokok, pegangnya seperti ini gitu. Nah, jika PTT berhasil dilakukan, jika PTT berhasil, lakukan juga masase fundus uteri dan evaluasi rutin kala 4. Ya, jadi kita kan suntik dulu oksitosin, kemudian ketika hisnya datang, kontraksi datang, kita lakukan peregangan tali pusat barengan ketika hisnya datang. Sambil kita usap-usap fundusnya si ibu di abdomen begitu ya. Itu kalau berhasil langsung otomatis plasentanya keluar. Normalnya plasenta itu keluarnya gampang ya, nggak pakai effort gitu ya. Tapi kalau ternyata tidak berhasil, maka kita tunggu tuh sekitar 15 menit. Nah, kalau udah masuk 15 menit kedua baru kita masukkan oksitosin yang kedua
10 unit atau 15 unit tergantung kondisi si pasien. Sambil kita periksa kandung kemihnya, kita palpasi atau kita perkusi. Kalau dia penuh, kita pasang kateter urin. Kenapa? Karena kalau kandung kemih penuh itu mengganggu kontraksi si uterusnya gitu ya. Kemudian lakukan PTT kembali ya sampai masuk ke 30 menit gitu. Kalau 30 menit nggak lewat, terus si pasien nggak lahir-lahir juga, maka ini masuk dalam kondisi namanya retensio placenta ya. Kalau ada retensio placenta, kalau dia di posisinya di puskesmas mungkin perlu dirujuk ke rumah sakit tipe C atau tipe B gitu ya. Tadi kan pustu ya, puskesmas pembantu, ini harus dirujuk. Nah, kalau misalnya ternyata plasentanya tidak lahir dalam 30 menit, namanya ini adalah kondisinya retensio placenta, alias plasentanya ketinggalan, mengalami retensi, nggak mau lahir. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan tindakan plasenta manual. Nah, kalau udah seperti ini, biasanya perdarahannya banyak. Ini sudah ada SOP-nya, ada bagian alirnya, kalian boleh pelajari ya. Intinya tindakannya adalah kita memasukkan tangan kita yang dominan ke dalam serviks ibu, masuk ke dalam uteri, ambil plasentanya, tarik. Gitu. Ya, ibunya tentu dikasih penama anestesi terlebih dahulu. Oke, itu untuk retensio plasenta. Kembali lagi ke soalan tadi, artinya kita observasi dulu ya 15 menit. Setelah itu kalau nggak ada perubahan, kita baru suntikan oksitosin 10 menit lagi yang kedua. Setelah itu kita PTT lagi. Udah 30 menit kita tunggu, nggak lahir juga plasentanya, baru kita lakukan manual plasenta. Ambil langsung plasentanya ke dalam. Oke? Soal nomor 53. Siapa mau baca soalnya? Oke. Anis Partiwi yuk. Seorang perempuan berusia 29 tahun, P3A0, melahirkan 3 minggu yang lalu. Datang ke rumah sakit dengan keluhan panas sampai menggigil sejak 2 hari yang lalu. Nyeri pada daerah abdomen dan panggul, buang air kecil tidak lancar, ada darah keluar dari vagina. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80, nadi 120 kali, pernapasan 25 kali, suhu tubuh 39 derajat. Diketahui dari hasil pemeriksaan USG, ibu menderita endometritis. Apakah data pengerjaan utama untuk menegakkan diagnosa di atas? Kemarin jawab apa? Kayaknya saya yang Nggak apa-apa, nih tebak-tebak berhadiah juga boleh. Apa-apa? Kira-kira apa nih? Malaise. Kalau saya Malaysia lemas. Oke, coba kita cek jawabannya. Ternyata kunci jawabannya menjawab itu lokia yang berbau busuk. Nah, coba kita lihat. Kira-kira kenapa ini ya? Ini ibunya udah melahirkan 3 minggu yang lalu. Saya kasih cetak tebal ya, ada clue-nya. Terus suhunya 39 derajat Celcius, berarti ada tanda infeksi. Dan jelas ternyata dari USG ibunya kena endometritis. Ya, endometritis itu artinya kan ada. Kalau belakangnya itis itu kan artinya peradangan ya. Peradangan itu kan tanda-tanda ada infeksi ya. Berarti infeksi di mana? Di endometrium. Kebetulan di 3 minggu yang lalu baru lahiran. Nah, kalau ada peradangan, ada infeksi pada bagian endometrium, nah endometrium kan di sini posisinya masih mengeluarkan darah-darah lokea ya. Ya, lokea. Nah, kalau lokeanya itu keluar dan ada infeksi, ya kemungkinan besar lokea juga kena infeksi. Ya, jadi ada kena kuman atau bakteri ataupun virus ya, sehingga dia jadi berbau lokeanya. Itu. Makanya penting sekali pada saat pengkajian postpartum, selain mengkaji cerahnya lokea, warnanya seperti apa, perlu juga dikaji baunya. Kalau baunya berbusuk gitu, kemungkinan memang dalamnya juga ada infeksi begitu ya. Jadi untuk data pengkajiannya kita perlu cari tahu apakah ada lokea yang baunya sudah busuk begitu. Oke, itu yang soal nomor 53. Baik, lanjut ke soal nomor 54. Siapa yang ingin baca soal nomor 54? Dipersilakan. Ini banyakkan soal tentang plasenta ya. Ya. Ini kalau kata Bucut soal-soal ini diambil dari soal yang dibuat oleh para dosen-dosen maternitas semana seregional atau bagaimana ya. Kadang-kadang soal-soal seperti ini dipakai juga untuk UKNI gitu. Jadi diseleksi yang mana soalnya bagus itu dipakai untuk UKNI. Jadi penting buat kalian untuk mempelajari soal-soal seperti ini ya. Karena ini merupakan kontribusi dari dosen-dosen maternitas gitu. Seregional ya. Oke. Siapa yang mau baca soal nomor 54? Ya udahlah Salsabila aja yuk.
Seorang perawat puskesmas melakukan manajemen aktif skala 3 pada seorang perempuan setelah persalinan dengan melakukan peregangan tali pusat terkendali untuk mengeluarkan plasenta. Selain itu, perawat juga dengan segera melakukan pemberian oksitosin 10 IU dan merangsang kontraksi uterus dengan meses fundus uteri. Apakah rasional intervensi keperawatan pada kasus tersebut? D. Ibu mencegah tertinggalnya plasenta. Wah, emang soalnya tricky ya. Terima kasih Salsabila. Kita bahas yuk. Kenapa jawabannya ya? Ini kadang-kadang matematika rada-rada susah ya. Jawabannya kayak soal-soal itu ya. Sosial. Oke, kita cek. Di sini apa sih rasional intervensi dari intervensi keperawatan di sana? Eh, di sini kan ada dua tindakan ya di skala 3 ini. Pertama, ini saya kasih clue-nya langsung. Si perawat melakukan peregangan tali pusat terkendali untuk mengeluarkan plasenta. Nah, itu udah jelas dia melakukan PTT untuk rasional yang ngeluarin plasenta kan gitu. Kemudian yang kedua dia juga melakukan pemberian oksitosin. Rasional untuk apa? Supaya merangsang kontraksi uterus ya. Gitu. Dengan bantuan juga massase fundus uteri. Oke. Kita lihat kenapa jawabannya tidak yang A. Mencegah inersia uteri. Inersia itu apa? Persalinan memanjang ya, kala satunya memanjang. Nggak masuk nih, ini ngomongnya kala 3, bukan kala 1 ya. Oke, yang kedua B, mencegah retensio plasenta. Mirip nggak sama yang D? Mencegah tertinggalnya plasenta. Wah ini pengecoh. Jadi kalau udah mirip kayak gitu, kayaknya tinggalin aja deh. Ya, jadi ini salah satu strateginya ya. Karena retensi plasenta dengan tertinggalnya plasenta ya sama-sama baik gitu ya. Jadi kemungkinan besar, yuk kita ini ses ini. Ya, kita coba pinggirkan dulu. Kayaknya beda D nggak mungkin. Terus yang C, mencegah involusio uterus. Jelas nggak mungkin ya, karena kita maunya involusi uterus terjadi, bukan dicegah gitu ya. Supaya uterus kembali ke bentuk dan ukuran semula. Berarti nggak mungkin yang C. Nah, jawaban yang paling aman adalah yang E, mencegah perdarahan postpartum. Seperti itu cara jawabnya. Nah, kalau kita lihat di sini, karena ada dua tindakan, kalau misalnya mencegah retensio plasenta, itu tadi kita menggunakan ini nih, melakukan peregangan tali pusat terkendali ini untuk mengeluarkan plasenta. Itu udah jelas-jelas untuk menjawab yang B dan D. Ya kan? Sedangkan tindakannya nggak cuma satu, bukan PTT doang, tapi juga kasih oksitosin dan massase fundus uteri supaya uterusnya juga berkontraksi gitu. Nah, kalau uterus berkontraksi berarti perdarahan itu bisa dicegah. Sehingga kedua tindakan tersebut itu sama-sama berkontribusi supaya tidak terjadi atonia uteri alias uterus itu tetap berkontraksi supaya tidak ada perdarahan postpartum. Jadi ada dua tindakan, kedua-duanya berkontribusi untuk mencegah perdarahan postpartum. Itu ya. Jelas ya? Oke, terlalu cepat? Enggak ya. Kecuali dibilang untuk ini doang yang melakukan peregangan tali pusat terkendali. Oh, itu untuk bantu plasenta itu benar, B dan D-nya benar. Tapi karena ada tambahan tindakan yaitu kasih oksitosin dan massase fundus uteri. Nah, ini salah satu protap untuk mencegah perdarahan postpartum ya. Soal nomor 55. Yuk, silakan yang mau membacakan soal ini dan menjawabnya. Ya udah tebak-tebak berhadiah yuk. Yuk Nevin yuk. Seorang perempuan usia 30 tahun, P4A0, hari pertama pos SC. Pada tengah malam, ibu mengeluh sangat nyeri pada daerah luka operasi dan tidak bisa tidur. Ibu menolak untuk merubah posisi miring atau kanan karena takut sakit jika bergerak. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadinya 80, suhunya 36. Apakah intervensi yang tepat pada kasus tersebut? Waktu itu saya isinya menyarankan untuk relaksasi. Menyarankan untuk relaksasi. Oke, kita lihat di sini ternyata jawabannya adalah yang D, memberikan analgetik dan membantu merubah posisi. Kalau jawabannya D ini kemungkinan besar maka diagnosa utama kasus ini adalah nyeri. Emang sih ya, kalau dari bentuk-bentuk pilihannya A, B, C, D, E-nya emang diagnosa utamanya nyeri ya. Nah, tapi ternyata nyeri itu nggak selalu dengan relaksasi. Nah, kenapa? Karena dia nyerinya itu karena operasi. Nah, kalau luka operasi seperti ini biasanya nggak cukup dengan relaksasi saja, nggak cukup dengan teknik non-farmakologi. Perlu ada teknik farmakologinya, yaitu pemberian analgetik.
ya seperti itu. Jadi di sini dia mengeluhnya subjeknya dia ya sangat nyeri. Nah kalau udah sangat nyeri seperti ini, tentu kita mungkin nyerinya udah nyeri hebat di atas skala 7 ya 7 ke atas. Nah kalau seperti itu kita butuh bantuan tindakan farmakologi ya memberikan analgetik. Nggak cukup dengan non farmakologi saja. Satu pertama itu. Terus yang kedua karena ada di tempatan data ibunya menolak merubah posisi miring kanan dan miring kiri karena takut sakit jika bergerak. Padahal ini perlu nih kita mulai mika-miki nih ya untuk latihan mobilisasinya gitu. Apalagi kalau zaman sekarang udah eraks ya. Hari pertama juga udah pasien habis operasi tuh udah mulai mika-miki gitu, mulai bergerak-bergerak di tempat tidur begitu ya. Jadi kita bantu pasien untuk bisa mengubah posisinya dia gitu ya supaya tidak juga nanti ada apa namanya DVT ya, deep vena thromboid apa trombus gitu ya. Jangan sampai ada seperti itu. Oke, jadi 55 adalah yang D, memberikan analgetik ya dan juga membantu pasien untuk mengubah posisinya ketika nyerinya sudah sedikit mereda, tentunya begitu ya. Oke. Nomor 56. Silakan siapa yang mau menjawab, membaca soalnya terlebih dahulu. Oke. Ayo Fatur deh. Seorang perempuan usia 30 tahun P4A0 melahirkan di RS mengalami perdarahan hebat setelah plasenta lahir. Hasil kajian didapatkan plasenta lengkap, kotiledon dan selaput plasenta utuh, serta tidak ada robekan pada sertik dan kandung kemih kosong. Kontraksi uterus kurang baik, konsistensi lunak dan tinggi fundus uteri sulit ditentukan. Oke, tinggi fundus uteri sulit. Apakah masalah utama pada kasus tersebut? Mungkin yang A, atonia uteri. Oke, betul sekali jawabannya. Terima kasih Fatur. Ya, oke. Atonia uteri itu adalah uteri tidak berkontraksi ya, tidak kembali apa namanya tidak berkontraksi pada pasca postpartumnya begitu. Nah, di sini kita lihat datanya pasiennya mengalami perdarahan hebat pas setelah plasenta lahir. Ya, kemungkinan besar memang eh, pencetusnya adalah karena ada atonia uteri. Kenapa? Yang bermasalah di sini dia perdarahan karena apa? Kan kalau perdarahan itu bisa jadi karena satu plasentanya nggak lahir-lahir ya, sehingga menghambat. Terus yang kedua masalahnya di uterus itu sendiri, uterusnya tidak berkontraksi gitu kan. Jadi ada dua kondisi utama tuh kenapa terjadi perdarahan pasca partum. Oke. Kalau kita lihat di plasentanya tidak ada masalah. Kenapa? Karena plasentanya lengkap, kotiledonnya juga lengkap, selaputnya lengkap, nggak ada robekan, kandung kemihnya juga kosong. Jadi nggak ada yang mengganggu kontraksi uterus sama sekali. Harusnya begitu aman. Tapi ternyata tanpa diganggu pun si uterusnya ternyata di sini udah nggak berkontraksi dengan baik tanpa ada gangguan eksternal. Di sini kontraksi uterusnya kurang baik. Kalau kita palpasi dia kok lunak ya. Harusnya kan kalau kita palpasi abdomennya itu terasa yang kenceng-kenceng gitu ya. Fundusnya ini enggak, terabannya lunak dan ini fundus uterusnya susah untuk ditentukan. Harusnya kan kalau misalnya hari pertama itu kan fundus uterus itu seumbilikus ya. Kita palpasi gitu, kita palpasi seumbilikus. Loh ini mana ya fundusnya kok nggak terasa ya? Karena nggak kenceng, karena lembek banget. Jadi nggak bisa kita raba tinggi uterusnya di mana sih sulit ditentukan. Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata masalahnya secara primer memang dari si uterus itu sendiri. Ya, itu namanya atonia uteri. Uterusnya tidak berkontraksi. Nah, kalau subinvolusio uteri itu adalah kebalikan dari yang E ya, involusio uteri. Involusio uteri kan kembalinya uterus ke dalam ke bentuk dan ukuran yang semula ya, dia berkontraksi. Nah, kalau subinvolusio uteri di sini ada hambatan. Ya, kondisi yang menunjukkan adanya hambatan si eh, proses kembalinya uterus ke bentuk dan ukuran semula. Karena ini kondisi yang menunjukkan kondisi hambatan, maka ini tidak mencerminkan. Yang mencerminkan adalah yang atonia uteri, di mana uterus memang tidak berkontraksi. Kalau distosia ini jelas tidak mungkin ya, karena distosia itu adalah persalinan yang macet. Nah, apa kalau prolaps uteri itu apa? Kalau prolaps uteri itu adalah sebagian atau seluruhnya ya, ada beberapa bagian dari uterus yang merosot posisinya turun ke bawah ke rongga panggul. Jadi kayak hernia lah gitu. Yaitu prolaps uteri. Kalian boleh googling di eh, website banyak itu ya bentuk-bentuk kayak apa sih prolaps uteri. Nah, itu uterusnya itu melorot ya karena otot-otot yang menjaga itu jadi apa tidak terlalu kuat ya dia bisa melorot sehingga kayak hernia begitu. Ya.
Nah, kalau pasien mengalami atonia uteri, apa yang kita lakukan? Ada 2 tindakan utama. Kita bisa pilih. Ada yang namanya KBE, ada kompresi bimanual eksterna yang ini, yang sebelah kanan. Lalu ada KBI, kompresi bimanual interna gitu ya. Kalau misalnya uterusnya tidak teraba, ya dia lunak banget terus nyari tinggi fundus uterusnya nggak kerasa, ini ada di mana ya? Di umbilikus kah atau 2 jari di bawah pusat kah? Nggak kerasa. Nah, kita bisa melakukan KBE dulu nih. Kompresi bimanual eksterna di mana tangan kita yang apa namanya non dominan ini meraba ya, memegang uterus dari luar, kita cengkram seperti itu. Terus satu lagi jari tangan kita yang dominan tuh menekan dari atas sifisis pubis ya, pertengahan antara sifisis pubis dengan umbilikus. Itu. Kita berikan stimulus atau rangsang supaya dia berkontraksi lagi seperti ini. Nah, kadang-kadang ini kurang efektif. Kalau kurang efektif kita bantu dengan KBI, kompresi bimanual. Langsung ambil sarung tangan steril ya, masukkan satu jari tangan yang dominan ke dalam. Seperti ini, ke dalam serviks. Lalu kita tangan yang non dominannya menjaga ya di atas uterus ini, ya menjaga di atas fundus dari luar. Lalu ini dipukul-pukul gitu ya, supaya dia berkontraksi lagi. Gitu. Kalau misalnya uterus konten nggak mau pakai begini. Cuman yang infeksi ya, karena ini kan butuh sterilitas yang sangat tinggi. Seperti itu. Itu ya. Itu KBI dan KBE. Oke, jelas? Oke. Lanjut. Soal berikutnya, soal 57. Oke. Endah Dwi Cahyani. Baik, Ibu. Seorang perempuan usia 26 tahun, P1A0 postpartum 2 minggu, datang ke Poliklinik KIA dengan keluhan demam, sering buang air kecil dengan jumlah sedikit, sakit dan rasa terbakar. Hasil pengkajiannya, tekanan darahnya 110/70, suhunya 38 derajat Celcius, nyeri perut bagian bawah pada palpasi, urin keruh, dan nampak bercak darah. Hasil analisis urin, hasil kultur urin, mengidentifikasikan sistitis, jumlah koloninya mencapai ambang batas lebih dari 100. Apakah intervensi yang tepat pada kasus tersebut? Kalau kemarin saya jawabnya itu yang B, Ibu. Anjurkan untuk tidak menahan buang air kecil. Wah, oke. Terima kasih Endah. Kunci jawabannya menyampaikan ini adalah yang D ya, Depok. Anjurkan meningkatkan asupan cairan. Sebenarnya sih di sini apa namanya tricky ya jawabannya. Tapi kita sama-sama percaya bahwa kasus ini pasien ini mengalami ISK ya, infeksi saluran kemih jelas ya. Ya, kelihatannya dari mana? Ini ada diagnosa sistitis ya. Ada peradangan atau infeksi pada kandung kemihnya. Kemudian di sini terlihat juga ada jumlah koloni yang mencapai ambang batas lebih dari 100. Berarti memang benar ada infeksi. Ya, kalau ada infeksi seperti ini kemungkinan betul awalnya dia si ibunya ini menahan buang air kecil gitu ya. Tapi kalau kita lihat kondisi status ini, di sini kelihatan ibunya sering buang air kecil kok, tapi jumlahnya sedikit ya. Ibunya sering buang air kecil tapi jumlahnya sedikit dan setiap kali buang air kecil itu terasa sakit dan ada rasa terbakar gitu. Nah, kita bedah satu-satu. Kenapa nggak yang A? Karena nggak nyambung ya. Itu untuk diagnosa yang masalah nutrisi. Kita masalahnya perkemihan nih, eliminasi ya. Nggak nyambung. Yang B, tidak menahan buang air kecil. Sebenarnya bisa, tapi bukan jadi prioritas ya. Karena di awal dia udah bilang dia sering buang air kecil gitu. Ini seperti pengecoh ya. Jadi bentuk jawaban yang mengecoh. Yang C, anjurkan kompres pada daerah perut. Karena ada rasa sakit dan terbakar ya, tapi tidak langsung mengatasi etiologinya. Nah, kita coba masukkan yang ini nggak nyambung juga ya, jangan ini nggak ada hubungannya dengan hubungan seksual gitu ya, karena tempatnya juga beda jalurnya gitu ya. Nah, kita coba masukkan yang D, menganjurkan meningkatkan asupan cairan. Karena kita tahu pasien ini mengalami ISK, infeksi saluran kemih, nah, kita perlu bantu untuk meningkatkan asupan cairan supaya bisa membilas koloni-koloni atau bakteri yang ada gitu ya. Jadi justru ibunya dianjurkan untuk meningkatkan asupan cairan gitu ya. Dia udah sering buang air kecil, tapi karena banyak kuman di situ, coba bantu untuk minum air putih yang lebih banyak gitu ya. Supaya bantu untuk membilas dengan asupan cairannya, membilas koloni-koloni yang ada gitu.
ya. Tentu saja nanti kalau lebih nyaman nih ibunya dibantu BAK setelah diberikan obat pereda nyeri gitu ya, obat pelancar untuk apa namanya buang air kecil gitu. Dan ada obat-obat untuk ISK seperti Urispas dan yang lainnya. Nah, ini sebenarnya kolaborasi ya, nggak cuma murni untuk memberikan asupan cairan, tapi karena kita di sini posisinya perawat dan mau menunjukkan intervensi yang mandiri, ya kita memberikan asupan cairan. Nanti kalau kolaborasi tentu diberikan obat-obatan untuk apa namanya menghilangkan infeksinya gitu, entah antibiotik dan yang lainnya. Ya. Oke, lanjut soal nomor 58. Siapa mau baca? Oke, Lola Sabila, silakan. Halo Lola, Orang perempuan usia tahun, iya Ibu, suara saya masuk ke Bu. sudah. Seorang perempuan usia 32 tahun, P4 dengan berat pos 3, pasien mengeluh belum buang air besar dan didapatkan hasil pengkajian pada abdomen terdapat pelebaran diastasis rekti 3 jari. Apakah tindakan yang pada kasus tersebut? Kemarin saya jawabnya yang C, Ibu. Yang C, ternyata jawabannya adalah benar ya. Ya gitu ya. Jadi mengeluh belum buang air besar ya. Kalau secara umum kita kayaknya konsumsi cukup serat gitu ya buah, tapi ternyata ada data yang lain gitu. Di sini pasiennya itu mengalami diastasis rekti abdominis lebar 3 jari gitu ya pasca partum ya. Ini biasanya karena kondisi hormonal begitu. Nah, dengan menggunakan gurita ini membantu untuk apa namanya pengencangan otot pada diastasis rectus abdominis ini. Walaupun sebetulnya yang paling apa ya, yang paling berpengaruh menurut saya sih lebih baik ke arah olahraga ya, begitu untuk mengencangkan ototnya. Karena kalau gurita ini kan cuma membantu menyangga ototnya saja, gitu, otot-otot pada abdominis ini. Tapi di sini tidak ada pilihan untuk olahraga, ya nggak apa-apa. Kita menggunakan ini ya, yang paling mendekati, yaitu menyarankan ibu menggunakan gurita. Oke? eh, Olahraga pun untuk yang diastasis rekti abdominis ini nggak bisa sembarangan, bahkan untuk sit up juga nggak boleh gitu ya. Jadi ada olahraga tertentu untuk mengencangkan otot-otot pada area ini rekti abdominisnya gitu. Nanti ada beberapa pilihan olahraganya yang sesuai ya, seperti itu. Oke, soal nomor 59, siapa yang mau membacakan soal ini? Aprila Rahma Utami Ningtyas. Yuk. Baik, Ibu. Seorang perempuan usia 30 tahun, P1A0, partus 3 hari yang lalu di puskesmas. Pasien masih enggan mobilisasi dengan alasan luka episiotomi di daerah perineum masih terasa nyeri. Hasil pengkajian didapatkan tekanan darah 110/70, frekuensi nadi 80 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, suhu 36 derajat, TFU 2 jari bawah pusat, kontraksi kurang baik, konsistensi lembek. Apakah masalah utama yang dapat terjadi pada kasus tersebut? Saya waktu itu isinya C, Ibu. Resiko terjadi perdarahan. Ternyata jawabannya benar. Terima kasih ya. Risiko terjadi perdarahan karena belum terjadi perdarahan ya, baru kontraksinya kurang baik ya, tapi belum ada tanda-tanda perdarahan yang secara umum gitu. Dan HB-nya tidak ada, tanda-tanda untuk apa namanya pucat, bibir dan seterusnya tidak ada. Jadi masih risiko terjadi perdarahan ya. Kalau perdarahan sudah terjadi, HB-nya rendah dan seterusnya ada tanda-tanda perdarahan, maka naiknya ke sini resiko terjadi shock hipovolemik ya, naik satu tingkat lagi. Tapi karena ini belum perdarahan, datanya masih kurang untuk menegakkan ini, maka kita ambilnya risiko terjadinya perdarahan. Betul sekali. Oke, soal nomor 60. Siapa mau baca soal nomor 60? Oke, Ailsa. Halo, Elsa ada di tempat? Ada Ibu. Oke, Baik, silakan. Ibu. Seorang ibu berusia 26 tahun P2A0 pada tanggal 12 Januari 2019 melahirkan bayi perempuan dengan berat badan lahirnya 3.250 gram. Perawat di ruang maternitas melakukan observasi ketat kondisi ibu postpartum untuk mendeteksi sedini mungkin bila terjadi komplikasi. Observasi yang paling penting dilakukan pada
24 jam pertama masa nifas adalah mengkaji tonus uterus dan perdarahan yang kemungkinan dapat dialami oleh ibu pada masa nifas. Apakah data lain yang perlu dikaji pada kasus tersebut di atas? Kalau saya waktu itu jawabannya spontan berkemih, Ibu. Spontan berkemih. Ya, jawabannya betul ya. Eh, di sini sudah ada clue-nya ya, bahwa observasi yang paling penting dilakukan dalam 24 jam pertama masa nifas adalah mengkaji tonus uterus ya, dan mengkaji apakah ada perdarahan yang mungkin bisa terjadi pada ibu. Nah, berarti kita mencegah jangan sampai terjadi perdarahan ya. Dan kita kaji jangan sampai tonus uterusnya itu tidak ada. Nah, supaya tidak ada tidak ada gangguan pada tonus uterus, maka kita pastikan bahwa vesika urinarianya kosong ya, ibunya rajin pipis, nggak ditahan-tahan pipisnya ya gitu. Jadi karena kalau vesika urinarianya penuh tentu akan mengganggu kontraksi atau tonusnya si uterus. Nah, kalau uterusnya terganggu tonusnya tentu bisa menyebabkan perdarahan juga. Maka pastikan bahwa ibunya sudah spontan berkemih, bahwa vesika urinarinya kosong gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, soal nomor 61. Oke. Yulia Prabawati, silakan. Baik, Ibu. Seorang perempuan usia 30 tahun, P3A0, melahirkan spontan di rumah sakit. Hasil pengkajian pada 24 jam pertama masa nifas didapatkan uterus teraba lembek Golgi dan TFU di atas pusat. Pasien belum BAK 8 jam postpartum dan kandung kemih teraba penuh. Apakah masalah utama pada kasus tersebut? Saya jawabnya yang antara A sama D, tapi saya jawabnya yang ini, Bu, yang D kemarin. Oke, baik. Ya, terima kasih Yulia. Jadi memang benar ya, antara A dan D, tapi ternyata yang paling tepat adalah yang A gitu ya. Ini berarti si D ini itu ya perancu yang bagus ini. Bisa mengecoh ternyata ya. Oke, jadi ini seperti yang saya jelaskan barusan di soal nomor 60 ya. Jadi karena pasiennya di sini udah 8 jam postpartum tapi belum berkemih juga. Nah, ini kalau kandung kemihnya penuh tentu akan menggeser posisinya si uterus gitu. Posisi uterus tergeser, dia pun terganggu dalam berkontraksi gitu. Jadi kenapa dia seperti ini? Karena memang kontraksi uterus terganggu akibat bladder yang penuh karena si pasiennya belum BAK gitu ya. Itu kondisi yang langsung relate. Kalau misalnya otot endometrium mengalami gangguan, ini agak jauh ya. Kita butuh data dukung yang lain untuk memastikan bahwa memang otot endometrium itu mengalami gangguan. Tapi yang paling dekat kondisi nyatanya yang paling langsung berhubungan langsung adalah yang ini. Karena bladdernya penuh, karena dia tidak PAK sudah 8 jam, maka bladder yang penuh itu mengganggu kontraksi uterus gitu ya. Sempit ya. Jadi uterus mau berkontraksi susah gitu. Oke. Nomor 62. Ada yang mau membacakan soal nomor 62 atau saya tunjuk lagi? Oke. Sarah Dewi Permatasari. Baik, Ibu. Pasangan usia subur yang sudah menikah sekitar 1 tahun tetapi belum mendapatkan keturunan, meskipun mereka tidak menggunakan alat kontrasepsi dan mereka rutin melakukan intercourse. Pihak keluarga suami menganggap yang menyebabkan hingga saat ini belum mempunyai keturunan karena ia terlalu sibuk bekerja. Saat ini mereka berada di Poliklinik KIA. Apakah tindakan yang tepat dalam menghadapi kasus di atas? B. Konseling penyebab infertil. Oke, betul. Terima kasih Sarah ya. Jadi eh, di sini kan datanya mereka rutin intercourse ya, rutin melakukan hubungan suami istri gitu setahun, kan nggak pakai alat kontrasepsi sama sekali. Nah, berarti kita perlu cari tahu apa sih penyebab infertilnya gitu ya. Nah, kalau dicari tahu penyebab infertilnya tentu dicari tahu dari kedua belah pihak, suami dengan istri. Kan di sini kan tidak disebutkan kan suami doang atau istri doang. Kalau disebutkan secara umum seperti ini, konseling penyebab infertil, maka yang dicari adalah kedua-duanya gitu. Ya, dan memang betul untuk kasus yang infertil maka memang harus dua-duanya. Kalau yang C nggak nyambung ya, ini terlalu spesifik pola nutrisi ya.
Belum tentu penyebabnya karena nutrisi, apa obesitas atau yang lain. Bisa jadi karena ada genetik dan yang lainnya gitu ya. Kalau pola seksualnya udah jelas mereka ini berdua intercourse, rajin gitu kan. Berarti nggak ada masalah dengan pola seksualnya. Ya udah, kalau gitu kita cari data yang paling umum, yaitu konseling penyebab infertil secara umum, baik dari pihak suami maupun pihak istri. Oke. Soal nomor 63. Oke, siapa mau baca? Fadia Syaharani. Ya, baik Ibu. Seorang bayi yang baru lahir dengan usia gestasi 32 minggu, air ketubannya berwarna hijau, kental, bayi tidak menangis saat lahir, apnu dan denyut jantungnya 50 kali per menit. Nilai Apgar skornya adalah 3/10. Perawat melakukan resusitasi dengan memposisikan, menghangatkan, dan mengeluarkan cairan kebal. Perawat melakukan pembersihan jalan nafas bayi menggunakan brushing. Bagaimana prosedur tindakan yang tepat pada intervensi di atas? Jawabannya itu dari mulut kemudian hidung, Kak. Oke, betul sekali. Terima kasih Fadia. Ini memang sudah SOP ya. Waktu pas di persalinan kala 2 juga kita lakukan untuk pembersihan jalan nafas bayi pasti dari mulut dulu baru ke hidungnya. Kayak bab sharing ataupun pakai suction untuk neonatus juga bisa ya. Itu membersihkan lendirnya itu dari mulut dulu baru ke hidung. Oke. Baik, soal berikutnya yaitu soal nomor 64. Siapa bocah? Yeni Widiani. Ya, Ibu. Seorang perempuan usia 28 tahun, P1A0, memiliki suami HIV/AIDS. Pasangan tersebut berencana memiliki anak kedua. Mereka sudah memeriksakan kadar viral load dan konsumsi ARV teratur. Hasil laboratorium, viral load kurang dari 200 dan CD4 lebih dari 1000. Saran yang dapat diberikan agar bayi yang dilahirkan bebas HIV adalah menggunakan alat kontrasepsi kondom yang ujungnya dilubangi 1 mm. Apakah tujuan dari tindakan yang dilakukan? Kemarin itu saya jawabnya yang C, Ibu, mencegah penularan infeksi. Ya, betul sekali. Terima kasih ya. Jadi di sini kan memang mereka udah siap ya. Mereka udah siap mau punya anak walaupun diketahui bahwa suaminya HIV, tapi mereka udah mempersiapkan diri kadar viral load-nya, udah minum ARV, termasuk menggunakan alat kontrasepsi gitu. Tapi supaya tetap bisa hamil ya maka alat kontrasepsinya itu dilubangi sedikit ya 1 mm. Tentu harapannya adalah supaya tidak terjadi penularan infeksi. Harapannya seperti itu gitu. Ya. Oke. Selanjutnya soal nomor 65. Oke, ada yang mau menjawab pertanyaan ini? Nadia Fitriani deh. Baik, Ibu. Ya. Seorang perempuan usia 45 tahun datang ke Poliklinik KIA dengan keluhan pada saat menstruasi darah yang keluar banyak. Ibu mengatakan sudah kurang lebih 2 bulan menstruasi tidak teratur, sakit ketika melakukan hubungan seksual, dan keputihan terus-menerus dengan bau yang menyengat. Ibu tampak cemas dengan kondisi yang dialaminya. Apakah pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan pada kasus di atas? Kemarin saya jawabnya yang IVA, Bu. Yang IVA ya. Oke, ya jawabannya betul. Terima kasih Nadia. Jadi di sini kita cari pemeriksaan penunjang yang mungkin paling sederhana terlebih dahulu ya. Kalau kita lihat di sini datanya, pasiennya itu menstruasinya darahnya banyak yang keluar. Terus usianya 45 tahun, cocok nih untuk kategori IVA ya, usianya 45 tahun. Kemudian ini ada keputihan yang terus-menerus dengan bau yang cukup menyengat. Yang kemungkinan ada tanda infeksi. Nah, kalau mencari tanda infeksi, apa yang paling dekat yaitu dengan menggunakan IVA. Nah, kalau dengan IVA kita kan mengoleskan asam asetat ke serviks. Nah, kalau ada infeksi ya, itu serviksnya berwarna putih. Termasuk itu kalau ada lesi prakanker ya, entah lesi kanker serviks ataupun yang lainnya, IVA itu juga bisa mendeteksi kalau misalnya serviksnya berwarna putih setelah dioles asam asetat, maka ada suatu kondisi entah itu ada lesi prakanker atau tanda-tanda infeksi lainnya gitu. Kalau IVA-nya positif itu karena ada lesi prakanker ataupun karena ada infeksi, maka perlu dirujuk ke tindakan yang berikutnya gitu ya. Jadi tahap pertama kita IVA dulu. Jadi nggak perlu langsung USG atau biopsi atau laparoskopi, enggak. Tapi karena memang kondisinya adanya di keputihan, maka kita langsung
lakukan pengkajian fisik pada area serviksnya langsung gitu untuk mengetahui. Kalau IVA-nya ternyata positif, maka lanjut ke tindakan berikutnya. Kalau IVA-nya negatif, ya berarti ini cuma keputihan normal gitu, nggak perlu diapa-apain gitu. Jadi tahap pertamanya penapisan dengan IVA. Ya kalau biopsi itu dengan tahap-tahap lanjut ya. Kalau USG ini agak jauh, USG itu kan dari atas ya, dari abdomen ya, dari luar. Sedangkan ini kondisinya di keputihan di serviksnya, jadi kurang pas. Laparoskopi atau kemoterapi ini terlalu jauh. Jadi yang paling tepat adalah yang IVA yang paling mungkin jawabannya. Oke, baik kita lanjut ke soal nomor 66. Oke, soal 66. Coba ya. Safa Marwah. Baik Ibu, seorang perempuan berusia 25 tahun, G1P0A0, hamil 40 minggu, infartu, dan saat ini berada di kamar bersalin. Hasil pengkajian, pasien tampak gelisah, keluar keringat banyak, dan meringis menahan sakit. Hasil observasi, tekanan darah 130/80, frekuensi nadi 92, frekuensi nafasnya 24 kali per menit, kontraksi uterusnya frekuensinya 4-5 kali per menit. Intensitas berat, durasinya lebih dari 40 detik. Apakah tindakan selanjutnya pada kasus di atas? Saya sih kemarin jawabnya melakukan pemeriksaan dalam, Bu. Oke, betul Safa. Terima kasih ya. Jadi di sini kan pasiennya baru datang nih infartu udah 40 minggu udah matur banget ya. Berarti dia siap-siap mau melahirkan. Datanya udah ada kontraksinya atau HIS-nya ya. Apa yang kurang? Ya belum ada data pembukaannya berapa sentimeter ya. Mau tahu caranya mau tahu berapa pembukaannya ya kita melakukan pemeriksaan dalam ya, melakukan VT. Jadi tepat sekali jawabannya adalah yang B. Melakukan pemeriksaan VT karena belum ada data tentang pembukaannya. Padahal di sini sudah ada HIS-nya. Harusnya kita tahu kok, berarti mungkin ada pembukaan atau enggak gitu ya. Oke. Soal berikutnya, soal 67. Siapa yang mau membacakan soal 67? Syafitri. Syafitri Sabita Nur Sabita. Ya, Hadir Bu, silakan. hadir Bu. Hadir. Hadir. Seorang perempuan usia 23 tahun, G1P0A0, hamil 12 minggu, datang ke UGD dengan keluhan perdarahan. Hasil pengkajian, pasien mengeluh pusing, tampak lemas, pucat, terdapat bercak perdarahan, berwarna merah terang, konsistensi cair, dan pasien menggunakan 2 pembalut penuh. Hasil observasi tekanan darah 110/70, RR 20 kali per menit, nadi 88 kali per menit, dan capillary refill lebih dari 3 detik. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus? A, Bu, kurangnya volume cairan dan elektrolit. Kurang volume cairan dan elektrolit. Ya, memang ternyata itu pengecek yang bagus ya. Ternyata jawabannya yang C, gangguan perfusi jaringan begitu. Kenapa perfusi? Karena kita lihat di sini kapilari refill yang lebih dari 3 detik ini mengarah ke arah shock hipovolemik nih ya. Jadi bukan sekedar sudah hipovolemia tapi lebih dari situ gitu. Karena kapilari refillnya lebih dari 3 detik. Kalau kurang volume cairan dan elektrolit ya, kalau hipovolemia belum tentu dia kapilari refillnya CRT-nya itu lebih dari 3 detik. Belum tentu, nggak harus gitu ya. Tapi kalau ada gangguan perfusi jaringan kemungkinan besar kapilari refillnya tuh udah abnormal ya, di atas 2 ya, lebih dari 2 detik ya. Seperti ini lebih dari 3 detik. Jadi seperti itu kondisinya. Ya, kemudian ini juga agak perancunya adalah karena ada kurang volume cairan mungkin oke ya, tapi elektrolitnya kan nggak ada di sini datanya ya. Jadi ini kalaupun mau yang paling hipovolemia aja jangan ada elektrolitnya karena datanya tidak ada tentang elektrolit pada kasus soal nomor 67 ini gitu. Jadi kita lakukan pilih yang gangguan perfusi jaringan dengan tanda-tanda bahwa CR-nya lebih dari 3 detik, kemudian nah ini pusing, lemas, pucat, ada bercak perdarahan begitu ya. Seperti itu. Jadi kita masuk ke gangguan perfusi jaring. Oke? Dipahami atau tidak terima? Ya, tadi saya lihat yang A ini karena ada elektrolitnya ya, jadi paling tidak pas ini. Oke? Dipahami Bu, itu kalau CRT-nya nggak kebaca itu bisa kurangnya volume cairan, cuman di situ kan nggak ada data elektrolit, jadi seharusnya perpus jaringan. Betul sekali. Oke. Ya, ya, jadi tahu ya kira strateginya ya, taktiknya bagaimana kita menjawab soalnya ya. Oke, soal nomor 68.
Siapa? Helmi dong, Helmi Maulani. Nah, udah lama gak ketemu sama Helmi nih. Yuk, ada nggak ya Helmi? Halo, Ada, Bu. ada. Ayo. Seorang perempuan berusia 25 tahun, G1P0A0, hamil A-term, dirawat di kamar bersalin. Pasien mengeluh adanya nyeri yang menjalar dari pinggang ke arah punggung. Perawat memberikan counter pressure. Apa yang dinilai setelah tindakan tersebut diberikan? Penurunan rasa nyeri. Penurunan rasa nyeri. Ya, betul sekali ya. Ya, meredakan nyeri ya, menurunkan rasa nyeri ya gitu ya, supaya ibunya lebih beradaptasi pada saat hamil ini gitu ya. Ya, counter pressure di sini tentu dia adalah yang non farmakologi. Jadi nggak mungkin yang C ya, pemberian analgetik itu yang farmakologi. Kalau ini kan counter pressure yang non farmakologi. Tujuannya adalah untuk menurunkan nyeri. Ya, betul sekali. Baik, soal berikutnya soal nomor 69. Xiaomi Irdianti. Ibu nomor 69, perempuan usia 45 tahun datang ke poliklinik maternitas. Hasil pengkajian, pasien mengeluh sejak sebulan yang lalu mengalami perdarahan setelah aktivitas seksual serta keputihan sejak 1 tahun yang lalu. Hasil observasi, tekanan darah 130/90, frekuensi nadi 80 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, dengan suhu 37,1 derajat. Apakah pengkajian lanjutan pada kasus di atas yang abu, pemeriksaan fisik mulut rahim? Ya, betul sekali. Terima kasih ya. Jadi karena datanya langsung mengarah kepada perdarahan setelah aktivitas seksual, jadi jangan kita mencurigai nih, kok habis beraktivitas seksual dia berdarah, jangan-jangan ada lesi prakanker gitu ya, ada lecet ataupun ada infeksi pada daerah serviks. Jadi ketika berhubungan seksual malah berdarah gitu ya. Nah, jadi kita boleh lakukan tindakan pemeriksaan fisik mulut rahim, biasanya mengacu ke arah IVA ataupun ke arah pap smear gitu ya. Kalau yang lain itu tidak langsung mengatasi penyebabnya ya, tidak langsung untuk intervensi yang langsung, tapi ini lab itu masih agak jauh, perkawinan, persalinan pertama itu terlalu jauh. Jadi yang paling dekat adalah tindakannya adalah langsung periksa bagian mulut rahimnya atau bagian serviksnya. Ada apa di sana? Apakah ada lesi prakanker, ada infeksi atau yang lainnya? Gitu. Ya, betul sekali. Soal nomor 70. Oke. Siapa yang mau menjawab? Siapa ya? Oh, Bunga deh, Bunga. Udah setengah 12 ya. Dikit lagi ya. Yuk, Bunga yuk. Apakah Bunga ada di sini? Halo. Berapa soal? 3 soal lagi ya. Bunga, halo. Seperti Bunga tidak ada ya. Oke. Baby deh, baby. Yuk. Apakah tindakan keperawatan yang diberikan mengeluh keluar keringat dingin, pembukaan 5 cm? Jawabannya penuhi nutrisi dan hidrasi, Bu. Penuhi nutrisi dan hidrasi. Ya, betul sekali. Terima kasih, baby. Ya, jadi betul. Di sini kita kasih clue mengeluh keluar keringat dingin. Hamilnya sudah aterem, begitu ya. Nah, kenapa nggak melakukan pemecahan ketuban? Karena belum pembukaan lengkap ya, pembukaannya masih 5 cm, jadi jangan dipecahin dulu ketubannya ya. Pemecahan ketuban atau amniotomi dilakukan setelah pembukaannya lengkap, minimal harus lengkap. Mencukur rambut pubis nggak nyambung ya, dia nggak mau operasi gitu ya. Kalau operasi mungkin saja, kalau operasi SC atau operasi yang daerah genitalia dicukur rambut pubisnya, ini kan enggak. Terus menganjurkan mobilisasi. Sebetulnya kalau pembukaannya belum lengkap, kalau pasiennya kuat untuk mobilisasi diperbolehkan. Tapi karena pasien ini mengeluh keluar keringat dingin, takutnya dia malah pingsan gitu ya. Karena dia kayaknya nggak kuat untuk jalan. Dia mau keluar keringat dingin, mulus-mulus gitu. Jadi kalau emang dia nggak siap untuk mobilisasi, ya sudah, beristirahat saja. Nah, kalau mau beristirahat, tapi pilihannya bukan yang bukan menganjurkan tidur terlentang. Karena yang dianjurkan adalah tidur miring kiri, bukan tidur terlentang. Kalau tidur terlentang nanti dia sesak napasnya ya, karena terdesak itu oleh abdomen yang isinya penuh dengan eh, janin, plasenta, ketuban begitu ya. Jadi dianjurkan untuk miring kiri ya. Jadi karena tidak ada yang tepat A, B, C, dan E, maka kita pilih yang E, memenuhi nutrisi dan hidrasi. Nah, ini juga memang tindakan yang perlu kita lakukan selama kala 1
sambil menunggu pembukaannya lengkap, yaitu memenuhi nutrisi dan hidrasi. Oke, jadi jawabannya betul adalah yang D, ya. Oke, berikutnya soal nomor 71. Rahma Dewi Sulistiawati. Baik, Ibu. Perempuan Ya. 26 tahun, G1P0A0, hamil 39 minggu, dirawat di kamar bersalin. Hasil pengkajian, pasien mengatakan sudah mulus-mulus teratur sejak 4 jam yang lalu. Perawat melakukan observasi terhadap kontraksi uterus. Ia meletakkan tangannya di atas fundus uterus pasien. Apakah rasional tindakan perawat tersebut? Ini saya jawabannya yang D, Bu, kalau nggak salah. Oke. Ternyata jawaban yang tepat adalah yang C, ya. Kenapa kita meletakkan tangan di fundus uterus sih? Ya karena kontraksi atau hisnya itu dimulai dari fundus uteri. Begitu aja. Ya, sesimpel itu. Ya. Oke, jadi kita tahu bahwa rasional dari kita meletakkan atau palpasi di area fundus, bukan di area yang lain, karena kontraksinya dimulai dari fundus uteri. Oke, terima kasih. Berikutnya soal nomor 72. Siapa ya? Indira Cahyani. Ya, Ibu. Perempuan usia 38 tahun, G3P2A0, hamil 36 minggu, datang diantar unit emergensi maternitas. Hasil pengkajian, pasien mengatakan keluar air terus-menerus melalui alat kelamin dan tidak disertai nyeri. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/80, suhu 37 derajat Celcius, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, dijajah 140 kali per menit. Apa tindakan yang harus segera dilakukan pada kasus di atas? Yang C, buku melakukan pemeriksaan dalam. Pemeriksaan dalam. Oke, ternyata jawaban soal ini cukup itu ya, tricky ya. Oke, ternyata jawabannya adalah menganjurkan bed rest total. Mengapa? Yuk kita bedah satu persatu. Yuk. Di sini pasiennya itu usia gestasinya 36 minggu. Kalau 36 minggu berarti belum matur ya, karena matur itu di atas 37 minggu, 37, 38, 39 dan seterusnya. Di sini dia masih belum matur ya, Mas. Kemudian di sini kita lihat pasiennya mengatakan keluar air terus-menerus melalui alat kelamin dan tidak disertai nyeri. Artinya kalau keluar air terus-menerus kemungkinan besar ini ketubannya rembes atau pecah. Jadi ada ketuban pecah dini, ya, KPD, ketubannya pecah dini. Karena tidak nyeri. Nah, tidak nyeri artinya tidak ada kontraksi uterus, tidak ada hisnya. Kalau tidak ada hisnya, mungkin saja sepertinya belum ada pembukaan, gitu ya, belum ada pembukaan atau dilatasi serviks. Maka kita tidak perlu melakukan pemeriksaan dalam terlebih dahulu. Apalagi dia belum matur, begitu ya, masih 36 minggu. Kecuali pasien ini mengeluh nyeri, mulus-mulus, kram. Nah, kita boleh lakukan periksa dalam. Karena itu tanda-tanda ada hisnya. Nah, kalau udah ada kontraksi his, ya kontraksi uterus mungkin saja terjadi dilatasi serviks atau ada pembukaan serviks. Kita boleh periksa dalam. Kalau di sini tidak, karena dia tidak mengeluh nyeri, tidak ada mulus-mulus. Tapi bocor terus tuh, ada cairan keluar. Kemungkinan besar dia ketuban pecah dini, tapi masih belum matur. Maka kita anjurkan dia untuk bed rest total terlebih dahulu. Ya, sambil menunggu minimal 37 minggu supaya nanti kita mau melakukan SC ataupun persalinan spontan dengan induksi begitu. Kecuali pasien datang dengan kondisi sudah matur misalnya 39 minggu, ya kita boleh saja melakukan pemeriksaan dalam untuk kita coba lakukan atau SC gitu ya. Untuk kita lakukan terminasi kehamilan atau kita lahirkan. Tapi karena ini belum matur, jadi kita coba pertahankan kehamilan, tindakannya ekspektatif kayak tadi ya, bukan tindakan aktif ya, ekspektatif supaya kita coba pertahankan kehamilan sampai dia matur ya, dengan cara kita anjurkan dia untuk bed rest total ya. Yang A, monitoring perdarahan tidak tepat karena tidak ada data yang mencerminkan terkait perdarahan, tidak ada ya. Kemudian periksa dalam tadi sudah dijelaskan, kita tidak lakukan karena tidak ada tanda-tanda untuk kontraksi uterus, maka kemungkinan besar dilatasi serviks juga tidak ada dan dia juga belum matur, jadi jangan diperiksa dalam dulu. Kemudian melakukan pemeriksaan kehamilan ini terlalu umum ya. Apa maksudnya pemeriksaan kehamilan ya? Apakah manuver Leopold kah atau apa ya? Ini kurang pas. Dan mempersiapkan terminasi kehamilan juga tidak tepat karena dia belum matur ya.
belum ada tanda-tanda infartu, jadi kita coba pertahankan dulu ya kehamilannya dengan bed rest total. Yang jawabannya yang benar adalah yang B. Oke, semoga dipahami. Ya ini saya sambil ngebut ya, karena udah lihat dari setengah 12 saya harus berangkat soalnya. Ya, soal terakhir nomor 73. Subagja, yuk. Bagja. Iya Bu, perempuan usia 35 tahun, G1 P0A0, hamil A-term, dirawat di ruang bersalin. Pasien berteriak kesakitan sambil memegang pinggangnya, dan dia mengatakan mau mati saja, sudah tidak kuat. Manakah sikap terapeutik pada kasus di atas? Saya jawabnya yang E, menenangkan pasien untuk berdoa dan memohon kekuatan pada Sang Pencipta. Oh, oke. Terima kasih Bagja. Ternyata soal seperti ini juga tricky ya. Karena terkait kematian, jadi berdoa gitu ya. Nah, ini ternyata kunci jawabannya menjawab ini adalah yang D, meminta pasien memilih siapa yang akan mendampingi dalam persalinan ya. Nah, ini memang soalnya ini apa ya, kayak sosial ya. Jadi kayak apa namanya, apa yang paling tepat gitu ya. Di sini kenapa pilihnya yang D, meminta pasien memilih siapa yang akan mendampingi dalam persalinan supaya dia lebih kuat ketika didampingi oleh orang yang dia nyaman ya. Nggak selalu suami ya teman-teman ya. Siapa tahu pasien mau ditemani oleh orang yang mungkin lagi berantem sama suaminya, dia lebih senang ditemani oleh ibu kandungnya karena lebih nyaman dan bisa lebih perhatian atau lebih care gitu ya, nggak apa-apa. Jadi kalau dia didampingi oleh orang yang bagi dia tuh berarti atau bisa membantu dia, menenangkan dia, ya mungkin dia bisa lebih kuat menjalani persalinan ini begitu ya. Gitu. Karena kadang-kala beberapa kondisi ya seperti terkait ini kan mau mati aja sudah nggak kuat, itu kan terkait mental ya. Kadang-kadang apa namanya, support system itu lebih bermakna bagi pasien dibandingkan misalnya yang religius gitu. Nah, tapi ini juga perlu dilakukan. Nah, ketika memang sudah ada pasien yang pasien didampingi oleh orang yang tepat, misalnya signifikan other-nya, entah itu dia si suami ataupun orang tua, tentunya pas mendampingi sekaligus bantu untuk berdoa bareng-bareng begitu. Tapi ada orangnya dulu gitu. Ya, seperti itu. Oke. Jadi 73 ternyata kunci jawabannya mengatakan ini adalah yang D, meminta pasien memilih siapa yang akan mendampingi dalam persalinan. Oke, baik. Semoga apa yang udah kita bahas tadi secara cepat ya, itu bermanfaat buat kalian. Mohon maaf saya ngebut ya, karena saya harus berangkat lagi dan soal 30 butir, jadi ini juga udah lewat ya, udah lewat 10 menit gitu. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup sesi kita siang ini? Mudah-mudahan cukup apa namanya menjawab tadi yang udah kita bahas ya. Teman-teman boleh buka lagi recordingnya ya untuk mempelajari, karena tadi saya ngebut ya, saya akui itu saya ngebut ya, mohon maaf supaya keburu gitu ya. Oke, nanti dibuka lagi aja, bisa kalian lambatkan speednya gitu. Bagaimana persiapan untuk ukninya? Aman? Aman. Udah pernah cek skor gitu? Ada nggak sih kayak gitu-gitu? Ya, kira-kira lulus? Ya, targetnya di atas 65 ya, biar pasti lulus ya. Kalau 65 ke atas pasti lulus gitu. Semangat semuanya, jaga kesehatan, jangan sampai gara-gara hal-hal yang di luar itu jadi kita nggak jadi ikut ujian. Jangan sampai itu pasti jadi nggak lulus kalau nggak ikut ujian begitu ya. Mudah-mudahan semua kalian sehat-sehat, terus belajarnya juga semangat dan selamat berjuang di minggu ini ya. Sampai ketemu dengan gelar nurse-nya ya. Kita akhiri, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semangat. Siang, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Terima Mari kita kasih, akhiri. Ibu. Ya, sama-sama.